Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, memang Ali Imran merupakan salah satu dari nama surat di dalam Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah surat Al-Baqarah dan memiliki 200 ayat di dalamnya. Membaca surat Ali Imran memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tapi tahukah sahabat Islam, mengapa surat ketiga ini dinamakan Ali Imran? Dan tahukah siapa Ali Imran itu? Lantas mengapa semuanya ini sampai diabadikan dalam Al-Quran? Sebelum kita lanjut kisah selengkapnya, jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat kalian. Serta dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, Ali Imran ini jika diterjemahkan, Al atau ahli itu, artinya keluarga, atau pengikut. Singkatan dari Al, seperti Al-Sunnah, artinya pengikut sunnah. Dan Al itu, bermakna keluarga, disingkat menjadi Al. Terus, jika keduanya digabungkan, memiliki arti Al Imran, atau keluarganya Imran. Maka siapakah Imran ini? Ada dua perbedaan pendapat dari para ulama mengenai siapakah keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan, keluarga Imran ini adalah keluarganya Nabi Musa alaihi salam, karena Musa bin Imran. Imran ini bapaknya dari Nabi Musa alaihi salam. Sementara, pendapat yang kedua mengatakan, bahwasanya yang dimaksud dengan Ali Imran ini adalah, bapaknya Maryam, Isa bin Maryam binti Imran, kakeknya Nabi Isa alaihi salam, atau bapaknya Maryam, wallahu alam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan Al Imran adalah keluarga dari Nabi Isa ibnu Maryam, karena melihat dari urutannya di Al-Quran. Setelah Allah bercerita tentang keluarga Imran, kemudian Allah lanjutkan ceritanya mengenai Maryam dan Isa. Makanya, sekarang kita akan bahas Ali Imran ini dengan sudut pandang keluarganya Nabi Isa. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat ketiga. Karena beberapa isi dari Al-Quran, memang sebagian menceritakan tentang sejarah. Dan sejarah yang diceritakan Al-Quran adalah sejarah yang paling akurat. Karena Al-Quran bersumber dari sang pemilik sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa sejarah yang tidak bisa dituliskan oleh manusia, namun di Al-Quran ada. Bayangkan, siapa yang sanggup menuliskan sejarah dari penciptaan Nabi Adam, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat menceritakan. Sahabat Islam, kisah Imran adalah orang soleh di kalangan Bani Israel. Ketika itu, nama Imran ini bukan nabi, melainkan hanya orang yang bertauhid kepada Allah, dan memiliki seorang istri bernama Hannah. Hannah punya bapak bernama Fakuts, jadi Hannah binti Fakuts. Hannah ini punya saudara perempuan, yang menjadi istri dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi yang dikenal sebagai ahli ilmu, yang tinggal di suatu tempat ibadah, dan hidupnya difokuskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, ahli ilmu ini tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, sehingga dari garis keturunan ini, Hannah ini adalah iparnya dari Nabi Zakaria. Suatu ketika, Hannah sedang berteduh di bawah pohon, ia melihat ada induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Dari sinilah, timbul hasrat dari Hannah ingin punya anak lagi. Lantas ia berdoa kepada Allah, untuk diberikannya keturunan. Perlu diketahui, ketika Hannah minta diberikan keturunan kepada Allah, saat itu ia usianya sudah sangat tua, tidak mungkin lagi untuk punya anak. Dikarenakan sudah masa menopause dan tidak haid lagi. Namun, setelah Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah langsung mengabulkan doanya tersebut. Hingga pada akhirnya, Hannah pun langsung haid. Setelah ia selesai masa haid, kemudian suaminya menggaulinya, dan hamillah Hannah. Ketika dalam masa kehamilannya, Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perut ini, akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Masjid Baitul Maqdis."
Yang dimaksud dengan pelayan adalah seorang pengurus atau alim ulama untuk Baitul Maqdis. Jadi sebelum anaknya dilahirkan, Hannah sudah menyerahkan anak tersebut untuk hanya fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia, dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai anak. Tatkala suatu hari, lahirlah anaknya. Namun, yang lahir bukanlah anak laki-laki, melainkan seorang anak perempuan. Dan Allah takdirkan sebelum anak ini lahir, suaminya Hannah yang bernama Imron meninggal dunia. Maka ketika bayi itu lahir, langsung menjadi yatim. Lalu, setelah Hannah mengetahui bayinya ini perempuan, ia berdoa lagi kepada Allah. Ya Rob, aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Maksudnya di sini adalah, bukan berarti Hannah tidak bersyukur bahwa ia telah mendapatkan anak perempuan. Namun, untuk menjadi seorang pengabdi di Baitul Maqdis, lebih afdol bila ia seorang laki-laki. Akan berbeda ceritanya, bila kedudukannya diisi oleh seorang perempuan. Maka Allah pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun, karena ia spesial. Karena hanya Allah yang lebih tahu, apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Hannah berdoa lagi kepada Allah. Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu ya Rob, untuk melindungi putriku ini, dan anak dari putriku ini dari godaan setan yang terkutuk. Sebab doa inilah, makanya Maryam ketika dilahirkan tidak menangis. Begitu juga dengan anaknya Maryam. Mereka berdua akan selalu dilindungi Allah dari godaan setan, di sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa bila ada bayi yang lahir, pastilah akan menangis. Dan disebutkan di sini, bahwa penyebab bayi menangis ketika lahir adalah gangguan setan. Tapi ini tidak terjadi pada Maryam dan anaknya Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Keduanya tidak menangis ketika dilahirkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Allah di hidupnya. Ketika lahir, Nabi Isa tidak diganggu oleh setan, dan ketika akan disalib, ia juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga digantikan oleh orang lain. Dan ketika Nabi Isa diturunkan lagi ke bumi, ia dibangkitkan dalam keadaan yang sangat baik, dengan tujuan yang mulia. Ketika Maryam lahir, disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu, orang-orang alim di Baitul Maqdis pada turut berebut untuk merawat Maryam, karena mereka ini sangat menghormati Imron. Menurut mereka, Imron adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imron ini. Di antara orang yang berebut untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabi Zakaria. Yang diriwayatkan, disebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena ketika itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian, untuk menentukan siapa orang yang akan merawat, dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan, nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya, Nabi Zakaria yang bertugas merawat Maryam hingga besar. Ketika itu, Nabi Zakaria membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis. Mihrab di sini, dimaksudkan sebuah tempat khusus untuk beribadah. Tempatnya dibuat agak tinggi, sehingga kalau ingin masuk ke dalam mihrabnya Maryam, harus menaiki beberapa anak tangga. Jadi semacam tempat ibadah, dan sekaligus menjadi tempat tinggalnya Maryam. Kesehariannya Maryam selalu berada di dalam mihrabnya. Makanya ia selalu terjaga auratnya, dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu, kecuali Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Jadi setiap hari, Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Tapi,
Selalu ada makanan di wadah tempat Nabi Zakaria biasa meletakkan makanan yang akan diantarnya itu. Maka Nabi Zakaria pun heran, karena tak ada seorang pun kecuali dia, yang bisa masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Lantas Zakaria pun bertanya kepada Maryam, mengenai siapa orang yang meletakkan makanan ini selain Nabi Zakaria. Maka Maryam pun berkata, bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Sahabat Islam, ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ia berdoa meminta makanan, maka akan langsung dikasih makanan, karena Allah ingin memuliakan Maryam. Makanan yang ada di wadahnya Maryam ini sungguh aneh. Contohnya, pada saat musim panas, di wadah makanan Maryam ini ada buah-buahan dari musim dingin. Terus, ketika tidak sedang dalam masa panen pada buah-buahan tertentu, tapi di wadahnya Maryam ini malahan ada buah itu. Sedangkan dicarinya saja sangat sulit, dikarenakan tidak sedang dalam masa panen. Jadi begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis lebih tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat solehah dan senantiasa menjaga kemaluannya. Hingga pada suatu hari, ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis, hendak melakukan suatu ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki itu, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun karena kesolehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki itu, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah Jibril, yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki anak." Jika dipikir secara logika, bagaimana bisa ada seorang wanita yang tidak menikah, dengan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak? Namun apa saja bisa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita solehah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Bayangkan saja, Maryam ini wanita solehah, anak dari imam besarnya Baitul Maqdis. Lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Dan ia bingung, bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang banyak dengan kondisi kehamilannya itu. Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang, karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kehamilannya. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan ketika itu. Dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Digoncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Jika dilogikakan, pohon kurma itu kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk menggoncangkannya, hingga kurma di pohon itu bisa jatuh. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil. Tentunya berbeda tenaganya dengan orang biasa yang sedang tidak hamil. Dan kalau mau, harus naik ke atas pohon itu. Tapi sekali lagi, Allah ingin memuliakan hambanya, untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya. Maka pada suatu hari, lahirlah anak yang dikandung Maryam. Ia berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis, karena doa dari Hannah, ibunya Maryam. Akhirnya Allah menyuruh Maryam datang ke kaumnya,
Maka Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar, dan ibundamu bukan seorang pezina, mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa? Maryam pun diam, dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Maka mereka kebingungan, dan enggak sedikit dari mereka yang memiliki pikiran negatif mengenai Maryam. Bagaimana bisa seorang wanita solehah yang tidak menikah menghilang beberapa bulan, tiba-tiba ketika pulang sudah punya anak? Tentu saja orang-orang beranggapan di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Di kejadian ini, Maryam pun bingung, ia tak tahu harus berkata apa. Bahwasanya jika ia berkata anak ini adalah pemberian dari Allah, maka tak satupun dari mereka akan percaya. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang baru berusia beberapa hari ini berbicara, ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti, di mana saja aku berada. Dan dia mewajibkan aku sembahyang, dan membayar zakat selama aku hidup. Dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong, serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Dan perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihi salam adalah manusia sama seperti kita, yang diwajibkan sembahyang dan membayar zakat. Nabi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabi Allah, yang senantiasa bertauhid. Dan di akhir zaman, akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Jadi, itulah kisah mengenai seorang hamba Allah yang bernama Imron, yang ada di dalam Al-Quran Surat Ali Imran.